Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Fisika Nada Channel yang membahas tentang mata pelajaran fisika kelas 10, 11, 12 SMA. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kalor. Oke, langsung ke TKP. Ya, kalor adalah bentuk energi panas. Kalor bisa digunakan untuk dua hal, yaitu terjadinya perubahan suhu dan terjadinya perubahan wujud. Kita bahas yang kalor merubah suhu. Ya, kalor untuk merubah suhu dinyatakan dalam persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Kemudian besaran M kali C ini kalau kita ringkas menjadi besaran C besar atau kapasitas kalor. Sehingga kalau MC-nya kita ganti dengan C, Q-nya bisa kita nyatakan dalam rumus Q sama dengan C kali delta T. Oke, supaya tidak penasaran, masing-masing besaran kita nyatakan besaran M adalah massa dalam satuan kilogram atau juga boleh gram ya. Kemudian C adalah kalor jenis dalam satuan joule per kilogram derajat Kelvin, ada yang joule per kilogram Kelvin sama saja, atau kalori per gram derajat Celcius. Kemudian delta T perubahan suhu dalam derajat Celcius boleh, Kelvin juga boleh. Kemudian C adalah kapasitas kalor dalam joule per Kelvin atau joule per derajat Celcius, atau kalori per derajat Celcius. Kemudian Q adalah kalor dalam joule atau kalori. Nah, perhatikan ini ada dua sistem satuan ini adalah cara penggunaannya harus seragam gitu ya. Jadi kalau masanya dalam kilogram, kalor jenisnya dalam joule per kilogram derajat Celcius, perubahan suhunya dalam derajat Celcius, kapasitas kalor dalam joule per derajat Celcius, kemudian kalornya dalam joule. Atau kalau kita pakai gram, kalor jenisnya dalam kalori per gram derajat Celcius, kapasitas kalornya dalam kalori per derajat Celcius, sehingga Q-nya dalam satuan kalori. Jadi dua satuan ini yang sekarang masih banyak digunakan, gitulah. Ya, di mana 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule ya. Ya, supaya lebih paham kita lihat contoh soalnya. Sebuah benda bermassa 2 kg memiliki kalor jenis 0,2 kalori gram derajat Celcius. Benda dipanaskan dari suhu 20 derajat sampai 70 derajat Celcius. Disuruh menghitung kapasitas kalornya berapa dalam joule per derajat Celcius dan dalam kalori per derajat Celcius. Kemudian kalori yang dibutuhkan berapa dalam satuan joule atau dan dalam satuan kalori. Oke, kita data yang diketahui. Ini masanya 2 kg. Kalau kita mau pakai satuan yang kilogram, kalau mau pakai satuan yang kalori gram, ya pakainya yang gram. Sehingga C-nya 0,2. Diketahui 0,2 kalori per gram derajat Celcius. Boleh dinyatakan dalam joule per kilogram derajat Celcius sama dengan 840. Cara mengubahnya adalah 0,2 kali 1 kalori sama dengan 4,2. Kemudian yang gram jadikan kilogram 10 pangkat min 3 ya. Jadi 840 joule per kilogram derajat Celcius. Sementara delta T-nya tinggal kita mengurangkan suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Delta T sama dengan 70 min 50 derajat Celcius. Oke. Yang A, kapasitas kalor merupakan perkalian antara massa dengan kalor jenisnya, sehingga C sama dengan massanya 2, kemudian C-nya 840 joule per kilogram derajat Celcius. Perhatikan ini massanya dalam kilogram ya. Kemudian C-nya menyesuaikan, sehingga ketemunya ada 1680 joule per derajat Celcius. Kalau mau dalam satuan kalori ya mudah saja, tinggal C sama dengan masanya harus dalam gram, maka 2000 gram. Kemudian C-nya dalam kalori 0,2, sehingga C ketemu kapasitas kalori dalam satuan kalori per derajat Celcius 400 kalori per derajat Celcius. Nah, antara yang dalam kilogram dalam joule per derajat Celcius dan
kalori per derajat Celcius ini sebetulnya nilainya sama gitu ya, cuma satuannya saja yang beda. Kemudian kalori yang dibutuhkan gimana? Ya langsung Q sama dengan M kali C kali delta T ya. Kita cari dulu dalam satuan SI, yaitu dalam satuan Joule. M-nya harus dalam kilogram, 2. C-nya harus dalam Joule per kilogram derajat Celcius, 840. Kemudian delta T-nya 50. Sehingga kita dapatkan Q-nya sama dengan 84.000 Joule. Atau boleh juga ada yang menyatakan 84 kilojoule sama saja ya. Kemudian kalau dalam satuan kalori, Q-nya masanya dalam gram berarti 2000 kali 0,2 kali 50. Nah, sehingga kita dapatkan 20.000 kalori. Di mana 20.000 kalori ini setara dengan 84.000 Joule. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian kalor yang untuk merubah wujud. Nah, perubahan wujud kita tahu ada dari padat ke gas, ke cair, dan selanjutnya kita lihat dari padat ke cair ini ada perubahan wujud yang namanya melebur. Kemudian dari cair ke padat kebalikannya membeku. Kemudian dari cair ke gas menguap, gas ke cair mengembun. Kemudian dari gas padat atau padat ke gas namanya menyublim. Oke, kalor pada peristiwa peleburan dulu yang kita cari. Nah, kalor pada peristiwa peleburan ini tidak terjadi perubahan suhu, jadi suhunya tidak berubah. Kalor yang digunakan benda adalah untuk merubah wujudnya, di mana kalor perubahan wujudnya Q dinyatakan dalam M kali L. M-nya massa ya tadi sudah ya, L-nya adalah kalor lebur dalam satuan Joule per kilogram atau kalori per gram. Ya, kemudian kalor pada peristiwa penguapan sama saja ini. Pada peristiwa penguapan suhu tidak berubah, tidak terjadi perubahan suhu. Kalor yang digunakan adalah untuk penguapan, di mana Q sama dengan M kali U. U-nya adalah kalor uap dalam satuan Joule per kilogram atau kalori per gram. Ya, kita supaya lebih memahami tentang kalor. Kalor ini dinyatakan dalam grafik kalor dan suhu. Kita contohkan perjalanan es sampai uap ditinjau dari grafik kalor dan suhunya. Nah, misalnya saya mempunyai sebongkah es dengan suhu 10 derajat Celcius di bawah 0 atau minus 10 derajat Celcius. Kemudian 0 derajat Celcius ini adalah titik leburnya. Maka jika diberi kalor, es tersebut akan naik suhunya dulu. Nah, pada fase ini yang namanya fase padat atau es. Nah, suhunya naik dari min 10 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius. Nah, pada saat 0 derajat, ini terjadi perubahan wujud. Nah, perhatikan. Grafik kalor dan suhu untuk perubahan wujud adalah lurus seperti ini. Nah, ini terjadi peristiwa peleburan. Kemudian jika kalornya ditambah lagi, maka es yang sudah berubah menjadi air ini akan naik lagi suhunya ke titik didihnya. Nah, pada tahap ini fase benda berada dalam fase cair. Nah, di sini mencapai titik didihnya. Jika kalornya ditambahkan lagi, maka air tadi yang berasal dari es akan mengalami perubahan wujud yang namanya penguapan, yaitu dari cair menuju ke gas. Kemudian setelah itu ini ada fase gas yang berupa uap air. Nah, ini adalah perjalanan sebongkah es yang suhunya min 10 derajat Celcius sampai menjadi uap berada di atas 100 derajat Celcius ditinjau dari grafik kalor dan suhu. Nah, pada saat ini kita lihat rumus yang berlaku adalah Q sama dengan M kali C, S, C-nya CS ya karena masih berupa S, kali perubahan suhunya. Dan di peristiwa peleburan, kalornya kalor lebur, Q sama dengan mL. Pada peristiwa naik menjadi 100 derajat, ini Q-nya M kali C air kali delta T. Perhatikan ini menjadi C air karena fasenya sudah menjadi air gitu ya. Kemudian terjadi penguapan, kalornya Q sama dengan M kali U. Kemudian setelah mencapai gas, apabila diberi kalor lagi, maka
rumus kalornya adalah M kali C uapnya kali delta T. Sehingga kalor jenis ini mengikuti fasenya gitu ya. Kalau fase S ya berarti C-nya CS, fase air C-nya C air, fase uap C-nya juga C uap. Ya. Kita contohkan, hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 200 gram es bersuhu min 5 derajat Celcius menjadi uap air bersuhu 105 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 334 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram, kalor uap 2256 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram, dan kalor jenis uap adalah 2010 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kalor yang dibutuhkan seperti apa? Kita gunakan grafik kalor. Kita mulai dari masanya 0,2 kg gitu ya. Kemudian grafiknya dari S menuju ke 0 dulu. Nah, ini Q1 M kali CS kali delta T gitu ya. Kemudian terjadi peleburan, berarti Q2-nya adalah M kali L karena melebur. Kemudian Q3-nya adalah M kali C air kali delta T. Kemudian ini pada suhu 100 terjadi pendidian atau penguapan. Ya. Nah, grafiknya lurus, Q-nya adalah M kali U. Kemudian sampai menuju uap air pada suhu 105 derajat Celcius. Q yang dibutuhkan adalah Q sama dengan M kali C uap kali delta T. Ya, sehingga Q keseluruhan bisa kita total Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah Q5. Rumus-rumus ini tadi kita pindah. Ya, M kali CS kali delta T plus M kali L plus M cair kali delta T plus MU plus M C uap delta T. Nah, kita hitung semuanya, harga-harganya, masanya 0,2, CS 2100, delta T dari sini ke sini. Coba lihat, dari min 5 sampai 0, berarti 5 ya. Kemudian M-nya 0,2, L-nya 334 kali 10 pangkat 3, kalor leburnya. Kemudian M kali C air kali delta T 0,2 kali 4200 ini kalor jenis air. Kali delta T-nya kita lihat dari 0 sampai 100 maka 100. Tambah ketika terjadi penguapan, kalor uapnya dikalikan masanya 0,2 kali 2256 kali 10 pangkat 3. Ditambah ketika naik suhu dari 100 ke 105, tentu saja perubahan suhunya cuma 5 derajat Celcius dan rumusnya M kali C uap kali delta T 0,2 kali 2110 kali 5. Sehingga ini kita bisa hitung akan sama dengan ini 2100 ya. Kemudian ini 66,8 kali 10 pangkat 3. Kemudian ini 4800. Kemudian suku ini 451,2 kali 10 pangkat 3. Ini bisa dihitung. Kemudian ditambah 2010 karena ini 0,2 kali 5 adalah 1. Sehingga Q total didapatkan hasil akhirnya adalah 606.110 Joule. Ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk merubah sebongkah es yang masanya 0,2 kg dari min 5 derajat Celcius menjadi uap air pada suhu 105 derajat Celcius. Oke, cukup jelas ya. Kemudian konsep-konsep yang ada di kalor ini akan kita terapkan pada asas yang sangat terkenal sekali, yaitu asas Black. Yaitu jika ada dua zat atau benda yang berbeda suhu dicampurkan akan tercapai suhu akhir yang sama. Benda bersuhu tinggi akan melepas kalor, benda bersuhu rendah akan menerima kalor. Di mana kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Ya, sesimpel ini rumusnya. Cuma Q-nya nanti bisa melihat contoh kasus soalnya gitu ya. Kita mulai dengan contoh soal yang ketiga pada kalor. 2 kg air bersuhu 20 derajat Celcius dicampur dengan 3 kg air bersuhu 90 derajat Celcius. Sehingga tercapai suhu kesetimbangan. Hitung suhu kesetimbangannya. Nah, untuk keperluan ini kita perlu membuat satu diagram yang disebut dengan diagram kalor, yaitu diagram untuk pertukaran kalornya nanti mana yang termasuk Q terima dan mana yang termasuk Q lepas. Oke, kita gambarkan dua titik. Titik yang pertama M1 ini sebagai tempat
menuliskan massa pertama 2 kg bersuhu 20 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah massa kedua 3 kg. Kenapa digambarkan lebih atas? Karena suhunya lebih di atas 90 derajat Celcius. Nah, ini coba kita lihat, jika kedua benda ini dicampurkan, maka M1 yang suhunya 20 derajat Celcius ini akan naik suhunya. Kemudian M2 yang suhunya 90 derajat Celcius akan turun suhunya, dan suhunya menjadi suhu keseimbangan. Ini yang ditanyakan TA-nya. Nah, kemudian TA bisa kita hitung secara mudah ya. TA yang atas adalah 90 kurangi TA, karena TA ini berada di antara 20 sampai 90. Kemudian yang TA yang kedua adalah TA min 20. Nah, yang ini suhunya rendah maka dia menerima kalor, yang ini suhunya tinggi maka melepas kalor. Nah, sehingga bisa kita tuliskan Q terima sama dengan Q lepas, atau Q lepas sama dengan Q terima, sama saja. Q terimanya bisa kita lihat ini, ya perubahan suhu ya, maka MC delta T, M1 kali C1, M1 kali C kali delta T1. Kemudian M2 kali C kali delta T2. Nah, kebetulan semuanya air, jadi C-nya 4200. Boleh dicoret atau dituliskan juga boleh. 2 kali 4200 kali TA min 20 sama dengan 3 kali 4200 kali 90 min TA. Ya, 4200-nya bisa kita hilangkan saja atau dicoret ini ya. Maka tinggal 2 TA min 40 sama dengan 270. Ya, 3 kali 90 kan 270 dikurangi 3 TA. Sehingga kalau kita pindah ruas maka akan 5 TA sama dengan 310 ya. Ini 310 5 TA dengan TA sama dengan 62 derajat Celcius. Jadi pada kondisi keseimbangan atau ke suhu akhir, air semuanya akan bersuhu 62 derajat Celcius. Kita coba contoh soal lain. Kalau tadi air dengan air, sekarang air dengan logam. 4200 aluminium gram ya, bersuhu 100 derajat Celcius. Nah, rupanya ini baru dipanaskan. Dimasukkan ke dalam 9 kg air bersuhu 20 derajat Celcius. Kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Disuruh menghitung suhu keseimbangannya. Ya, seperti tadi kita tuliskan dua tempat. Yang pertama untuk M air yang 3 kg yang suhunya 20 derajat Celcius. Tempat yang kedua adalah M aluminium yang 4200 gram, berarti 4,2 kg ya. Suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian akan tercapai keseimbangan pada suhu TA. Nah, TA-nya ini berapa ditanyakan. Yang penting delta T2-nya ini 100 min TA, dan delta T2 adalah TA min 20. Ini termasuk Q terima yang suhunya rendah, yang ini suhunya tinggi adalah Q lepas. Q terimanya sama dengan Q lepas. Q terimanya kita tulis M air kali C air kali delta T1. Yang aluminium kita tulis M aluminium kali C aluminium kali delta T2. Lalu kita masukkan. Ya, 3 kg ya, 3 kg kali 4200 kalor jenisnya TA min 20. Nah, berarti dari sini. Kemudian sama dengan 4,2. Nah, 4200 gram itu kan sama dengan 4,2 kg. Kali C aluminiumnya adalah 900 dikali 100 min TA. Sehingga kita dapatkan ini 4200 bisa dicoret dengan 4,2 ya. Ini bagi 4,21 dibagi 4,2 adalah 1000. Kemudian yang 3 bisa dicoret dengan 300, 3 dicoret habis, kemudian 900 dibagi 3 sama dengan 300. Sehingga 1000 TA min 20.000, kalikan saja, sama dengan 30.000 kurangi 300 TA. Nah, kita kumpulkan yang ada TA-nya. Berarti 1300 ya, karena 1000 ditambah 300 sama dengan 3000, kemudian ditambah 2000 yang merupakan suku yang berpindah ke sana. Sehingga TA-nya sama dengan 5000 dibagi 1300 ada 38,46 derajat Celcius. Jadi aluminium yang tadinya bersuhu 100 derajat dimasukkan ke dalam air tentu akan menjadi lebih dingin.
Nah, itu konsep seperti itu dipelajari di fisika, yaitu dengan pokok pembelajaran yang bernama KD tentang kalor. Ya, contoh yang kelima atau contoh terakhir. Nah, ini agak berbeda sedikit karena yang dicampur ini adalah antara es dan air. Nah, bagaimana kelanjutannya? Bisa kita lihat 4 kg es bersuhu -10 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 20 kg air bersuhu 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 2100, kalor lebur 334 kali 10 pangkat 3, dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, bagaimana kondisi akhir yang dicapai? Ya, kita gambarkan dulu. Nah, ini es, massa esnya 4 kg, suhu esnya -10 derajat Celcius, kemudian kalor jenis esnya 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kalau ini kita beri kalor, maka akan naik dulu suhunya menjadi 0 derajat, kemudian terjadi apa ini? Ya, betul, peleburan, kemudian baru naik suhunya. Sedangkan pada bagian yang kedua, M air 20 kg pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, langsung saja. Kondisi akhirnya berapa? Ini merupakan kit terima ya. Perhatikan kit terima ini ada 3 komponen, 1, 2, 3. Nah, kemudian ki lepasnya seperti biasa. Kita mulai dengan ki terima sama dengan ki lepas. Ki terimanya ada 3 ruas, 1, 2, 3. Naik suhunya, perubahan wujud dan naik suhunya. Sehingga rumusnya MS kali CS kali delta T di sini ya Mas Ian. Kemudian MS kali L, kemudian MS tetap MS walaupun C-nya air karena ini adalah massa yang berasal dari es, tapi C-nya air dikali delta T sama dengan Q lepasnya. M air juga dikali C air kali delta T. Maka jika kita hitung MS-nya 4 kali 2100, CS-nya kemudian delta T-nya 10 ya. Kenapa 10? Ini dari -10 sampai 0. Jadi 0 dikurangi -10 sama dengan 10. Kemudian M kali L-nya pada fase ini 4 kali 334 000 ditambah MS tetap 4 kali 4200, kemudian dikalikan delta T-nya adalah TA min 0 ya, kalau di sini TA min 0 sama dengan 20 itu yang atas, massa air atas, dikali C airnya tetap 4200, delta T-nya harus 100 kurangi TA. Sehingga kalau kita hitung atau bisa dicoret dulu, ini 4-nya, 4 dicoret, sehingga 20 dicoret 4 tinggal 5. Kemudian menjadi ini 21.000 kurangi 334.000 ditambah 4.200 TA sama dengan 2.100.000 ini ya, dikurangi 21.000 TA. Maka berdasarkan penjumlahan dan pengurangan di sistem matematika ini mudah saja kita kumpulkan yang ada TA-nya, ini dikumpulkan ke sana berarti 4.200 TA ditambah 21.000 TA sama dengan 2.100.000 dikurangi 21.000 dikurangi 334.000. Ini akan ketemu sekian ya, 25.200 kali TA sama dengan 1745000. Ini nolnya bisa dicoret 2 atau bisa langsung dicari hasilnya dengan membagikan 1745000 dibagi dengan 25200, ketemu 69 derajat Celcius. Nah, ini kondisi akhir yang dicapai adalah kondisi akhir berupa air yang bersuhu 69,2 derajat Celcius. Nah, itu saja untuk pembelajaran tentang kalor. Kalau ada pertanyaan, kalian punya pertanyaan atau siapapun punya pertanyaan tentang kalor, bisa ditulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.